Langsung saja kita simak informasi yang pertama. Status darurat diberlakukan di wilayah perbatasan Rusia setelah serangan Ukraina menghantam depot senjata di wilayah Bryansk. Dilansir AFP, serangan pada Rabu 9 Oktober tersebut dilaporkan menghancurkan depot amunisi yang disuplai oleh Korea Utara kepada Rusia, termasuk sistem peluru kendali dan bom meluncur. Militer Ukraina mengatakan bahwa serangan tersebut dilakukan dengan koordinasi unit drone untuk menciptakan kesulitan logistik bagi pasukan Rusia. Depot senjata itu menyimpan amunisi di ruang terbuka, termasuk peluru kendali dan sistem artileri yang diimpor dari Korea Utara. Amerika Serikat dan sekutunya sebelumnya juga menuduh Korea Utara memasok senjata dan amunisi kepada Rusia untuk mendukung perangnya di Ukraina yang kini memasuki tahun ketiga. Media pemerintah Rusia melaporkan bahwa pihak berwenang setempat telah menerapkan status darurat di distrik Karashevsky menyusul ledakan-ledakan yang terjadi di wilayah tersebut. Gambar-gambar yang belum terverifikasi di media sosial menunjukkan kebakaran besar menerangi langit malam dengan suara ledakan yang terdengar berkali-kali. Dan kita ke informasi selanjutnya, di mana rapat umum pemegang saham luar biasa Bank BTPN telah menyetujui untuk mengganti nama bank milik Sumitomo Mitsui Banking Corporation atau SMBC menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Pergantian nama itu telah efektif per 2 Oktober 2024 setelah diresmikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya pada 25 September 2024. Meskipun demikian, bank milik SMBC asal Jepang itu masih tampil dengan nama BTPN. Bahkan, bank itu masih menggunakan nama BTPN dalam penandatanganan kerjasama dengan BNI Asset Management yang dilakukan kemarin. Wakil Direktur Utama BTPN Darmadi Sutanto mengatakan bahwa secara hukum nama BTPN telah ditetapkan berubah menjadi Bank SMBC Indonesia. Namun dibutuhkan proses yang panjang untuk benar-benar berubah. Mulai dari mengganti nama di sistem bank itu, perubahan sistem internal hingga kartu-kartu para nasabah. Dia mengharapkan pada akhir tahun ini perubahan BTPN menjadi Bank SMBC Indonesia dapat benar-benar resmi dilakukan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pelemahan daya beli masyarakat membuat sektor retail di hilir menjadi lesu. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Budi Harjo Idwansyah menyarankan agar program Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa menyentuh lapisan bawah masyarakat sehingga masyarakat langsung merasakan manfaatnya, di antaranya program makan siang gratis. Budi Harjo mengatakan pemerintahan baru harus mengalokasikan ke dalam negeri untuk program-programnya yang real dan juga seketika. Seperti contohnya makan siang, ordernya harus turun ke koperasi ataupun penduduk sekitar sehingga perekonomian bisa berputar. Kemudian bantuan langsung untuk UMKM atau rakyat yang tidak mampu supaya berputar terus uangnya sehingga uangnya berputar di dalam negeri. Lebih lanjut, pemerintah pun bakal memperoleh pendapatan dari pajak dan sumber pendapatan lainnya. Uang tersebut bisa berubah menjadi anggaran dan berputar lagi ke masyarakat bawah melalui program yang ada. Hal itu bisa terwujud jika program yang ada bisa menyentuh lapisan masyarakat bawah. Lebih jauh, program yang dari pemerintah berdampak lebih jauh hingga membentuk industri. Namun perlu dibuat lebih dulu ekosistem yang mengandalkan masyarakat dalam rantai pasok suppliernya. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Di mana harga emas dunia ambruk selama 6 hari beruntun dengan pelemahan 2,07%. Penurunan 6 hari ini adalah yang terburuk sejak awal Oktober 2023. Harga emas dunia mengalami depresiasi sebesar 0,54% ke angka 2.607,77 dolar Amerika Serikat per troy onsnya. Dikutip dari kitco.com, emas mengalami penurunan untuk hari ke-6 berturut-turut pada Rabu, dipicu oleh penguatan dolar dan juga berkurangnya ekspektasi pemangkasan suku bunga yang lebih besar dari Bank Sentral Amerika Serikat The Fed pada November. Indeks dolar terbang ke 102,928 atau level tertinggi hampir 2 bulan. Sementara itu, imbal hasil US Treasury terbang ke 4,07% atau tertinggi sejak Juli 2014. Penguatan dolar Amerika Serikat dan imbal hasil US Treasury berdampak negatif ke emas. Pembelian emas dikonversi ke dolar sehingga kenaikan dolar Amerika Serikat membuat emas menjadi makin mahal untuk dibeli sehingga mengurangi pembelian. Emas juga tidak menawarkan imbal hasil sehingga kenaikan imbal hasil US Treasury membuat emas kurang. Saat ini, pasar memperkirakan kemungkinan 80,3% untuk pemangkasan 25 basis point dari The Fed bulan depan menurut alat FedWatch dari CME. Jika hal ini terjadi, maka emas dapat menjadi investasi yang diminati di tengah suku bunga yang lebih rendah karena yield obligasi menjadi kurang menarik.